Ini yang membedakan pinjaman online dengan pinjaman konvensional di bank ya. Kalau nggak membayar hutang, kamu nanti saya bunuh kayak gitu. Terus selfie dengan foto KTP juga itu sebagai bagian dari verifikasi mereka. Tapi permasalahannya adalah gimana solusinya? Oh ya, kita Iya. aku perlu diskusi sih sebentar. Kemarin itu kita ada klien dan dia tentang masalah pinjol sih sebenarnya. Jadi dia merasa risih dengan datanya yang disebarkan ke beberapa kontak yang ada di HP-nya itu. Nah, cuman yang jadi pertanyaan selanjutnya tuh sebenarnya pinjol itu apa sih? Ya, pinjol itu sebenarnya hanyalah jenis aplikasi sebenarnya. Dia itu adalah platform atau program di mana dia itu mempertemukan antara calon penerima pinjaman dengan calon pemberi pinjaman. Jadi di situ tidak serta-merta semisal kamu ingin mengajukan pinjaman sejumlah sekian, semisal sekian 2 juta, itu bukan berarti penyelenggara pinjaman online itu yang menyediakan uang sebesar 2 juta rupiah. Tapi gitu aja ya? iya betul, dia memperantarai. Jadi orang yang ibaratnya berinvestasi lah, memberikan berupa pinjaman. Oke. Tapi kalau kan sekarang kan masa COVID ya, Mbak Erma ya. Kalau masa COVID kayak gitu tuh sebenarnya responsif gak sih, sesuai dengan kebutuhan masyarakat gak sih sebenarnya kayak gitu itu? Iya, sebenarnya sangat memenuhi perkembangan sekarang, terutama apalagi pandemi COVID ini. Karena kenapa? Seluruh perekonomian pada saat ini jelas terdampak. Pengajuan kredit dari bank itu tidak semudah pada saat situasi yang normal. Sehingga bank itu pasti akan sangat berhati-hati dalam memberikan pinjaman. Nah, bedanya dengan pinjaman online, dia lebih memberikan sedikit keringanan. Akan tetapi dengan catatan bunga yang ditawarkan itu memang relatif lebih tinggi daripada bunga yang ditawarkan oleh perbankan. Betul sekali. Oke, itu biasanya berapa persen kalau untuk yang pinjol itu? Biasanya kalau mengacu di pedoman AFPI, AFPI itu Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, atau asosiasi yang menaungi penyelenggaraan pinjaman online di Indonesia. Itu mereka membatasi 0,8% per hari. Tapi bisa jadi lebih kurang daripada 0,8% itu, tergantung dari masing-masing penyelenggara. Oke, kalau tentang bunganya tadi itu sebesar 0,8% itu sudah ditetapkan di dalam peraturan OJK ya? Betul. Berarti, bukan, saya ralat bukan POJK, tapi pedoman AFPI. Nah, pedoman saya jelaskan sedikit ya, pedoman perilaku itu. Sebenarnya pedoman perilaku itu dikeluarkan oleh asosiasi. Nah, dalam POJK sendiri terkait penentuan suku bunga itu diatur di pasal 17. Di situ dijelaskan bahwa diatur oleh penyelenggara dengan mempertimbangkan aspek kewajaran dengan perekonomian nasional. Kalau tidak salah seperti itu bunyinya. Nah, jadi di situ memang POJK sendiri mengamanatkan bahwa masing-masing penyelenggara yang menentukan sendiri tingkat suku bunganya didasarkan kepada kondisi perekonomian saat ini, tingkat inflasi saat ini. Nah, akan tetapi dalam perkembangannya pasca itu kan POJK tahun 2016, lama kelamaan ini tuh dimanfaatkan oleh penyelenggara. Jadi menetapkan bunga yang tidak rasional kadang-kadang, bahkan melampaui pada tingkat bunga yang umumnya. Jadi secara sederhananya kan kita mengacunya kepada BI rate saja atau BI 7 DDR kan. Nah, di situ bisa kelihatan bahwasanya bunga yang ditawarkan pada saat itu melebihi daripada tingkat suku bunga yang ditawarkan oleh bank-bank. Nah, AFPI ini hadir atas dasar amanat dari POJK sendiri bahwasanya seluruh penyelenggara itu harus terdaftar di asosiasi yang telah ditetapkan oleh OJK. Dalam hal ini OJK menunjuk ke AFPI berdasarkan surat edaran
OJK di tahun 2019. Jadi kehadiran AFP ini baru-baru aja juga memang. Dan atas dasar perkembangan di masyarakat, banyaknya predator lender ya, atau peminjam yang menyengsarakan masyarakat, maka AFPI langsung turun tangan memberikan limitasi bahwasanya bunga itu harus 0,8% paling banyak dalam per hari. Per hari 0,8%. Per hari 0,8% itu apa ya? Ambang batasnya. Kurang dari 1% kan berarti ya? Betul. Nah, oke. Okay. Tapi sebenarnya kalau kita kritisi benar-benar 0,8% per hari itu juga cukup besar. Coba bayangkan kalau misal kita pinjam di bank yang mungkin bunganya bunga total keseluruhannya nggak sampai 10%, kan bisa terlihat di situ. Nah, juga permasalahannya bukan hanya sekedar bunga saja, tapi masalah jangka waktu peminjaman. Nah, ini yang membedakan pinjaman online dengan pinjaman konvensional di bank ya. Di bank itu jarang kan kita lihat ada pinjaman itu yang sependek-pendeknya pinjaman bank itu berapa bulan sih? Gitu kan, paling 6 bulan gitu kan, paling pendek kan. Nah, sedangkan pinjaman online itu kadang tuh 14 hari jangka waktunya. Kalau yang kemarin itu malah ada yang cuma 7 hari. Nah, harus membalikkan seperti itu. Iya. Iya. Jadi setiap 7 hari kalau selama dia telat, dia harus membayar bunga seperti itu. Dengan bunganya pastinya nggak rasional ya. Iya. Menjadi menarik dari penjelasannya Rizko itu kan tadi setiap bunganya itu 0,8% per hari. Per hari. Itu untuk setiap perusahaan. Seperti itu kan? Iya betul. Jadi setiap penyelenggara itu memang dilimitasi oleh AFPI untuk menetapkan bunga sebesar-besarnya 0,8% per hari. Maksimal berarti. Maksimal. Ya? Tapi kalau kita lihat ya dari penyelenggara-penyelenggara yang terdaftar saat ini, rata-rata memang menetapkan suku bunga itu 0,8% per hari. Per hari. Rata-rata. Cuman permasalahannya itu kan yang terdaftar ya. Gimana kalau untuk yang tidak terdaftar itu solusinya seperti apa? Kan masyarakat itu tidak tahu sebenarnya, sangat awam dengan kondisi yang seperti ini. Jadi kadang itu platform penyelenggara ini kan dia terus sebenarnya platform itu mengatakan sudah tersertifikasi OJK gitu. Padahal kan realitanya kita harus mengecek di website OJK kan seperti itu. Apakah orang ini sudah tersertifikasi dalam artian sudah terdaftar dan ataupun berizin. Nah, untuk yang platform yang seperti ini yang yang tidak terdaftar ataupun tidak berizin itu kan tidak dinaungi oleh kelompok AFPI itu bagaimana? OJK dan AFPI untuk menyelesaikan platform-platform yang seperti ini. Iya, pertama saya jabarkan dulu ya. Tadi sudah dijelaskan juga sama Mbak Erma bahwasanya untuk mengecek bahwasanya penyelenggara itu sudah terdaftar atau terizin kan dicek di websitenya OJK langsung. Iya, seperti kan kalau bagi kita kan paham, kita ngecek di situ. Kalau bagi masyarakat itu kan tidak paham itu ya, seperti itu. Tentu semuanya paham tentang menggunakan cara Google kan. Ya memang terkait hal itu memang OJK saat ini sudah melakukan upaya, salah satunya adalah membentuk Satgas Pemberantasan Pinjol Ilegal. Satgas Pemberantasan Pinjol Ilegal. Iya, itu di situ OJK juga berkolaborasi dengan kepolisian dan stakeholder lainnya juga. Iya. Dengan Kominfo juga kalau nggak salah. Iya. Ke gambarannya, minta tolong digambarkan sedikit dong. Ini gambarannya Satgas ini kerjanya seperti apa? Iya. Apakah cuman Satgas ini mencari melacak aplikasi-aplikasi ilegal itu, atau Satgas ini menunggu dari masyarakat keluhan-keluhan masyarakat atau seperti apa? Kombinasi. Kombinasi. Jadi Satgas selain aktif untuk mencari fintech atau pinjol yang ilegal yang beredar,
juga meneruskan keluhan dari masyarakat atau laporan atau aduan dari masyarakat, sehingga bagi masyarakat yang sudah bahasanya itu terlanjur mengakses pinjaman di situ, ya segera untuk melapor ke OJK. Nanti dari OJK akan menghubungkan ke Satgas tersebut. Nah, permasalahannya menjadi menarik. OJK itu kan kantornya pusatnya kan di Jakarta, dan ada cabang-cabang di Malang. Apakah berarti masyarakat itu langsung datang ke kantor OJK cabang atau langsung ke pusat? Oh iya, untuk saat ini memang di OJK sendiri itu sudah melayani form pengaduan secara daring. Jadi daring. Online gitu ya? Iya, betul, online atau dalam jaringan. Nah, kalaupun dirasa tidak puas dengan pengaduan secara daring, itu bisa juga mengadukan langsung ke AFPI. AFPI pun juga akan bekerja sama dengan OJK juga. Berarti tidak harus ke OJK ya, bisa ke AFPI. Iya, tapi AFPI itu konteksnya adalah penyelenggara yang di bawah naungan asosiasinya. Semisal terdapat temuan ternyata yang terdaftar di AFPI itu menetapkan bunga di atas 0,8%, itu bisa juga melaporkan ke AFPI. Tapi pun kalau semisal kita ada masyarakat yang sudah terlanjur mengakses pinjaman online yang ilegal itu dan mengadukannya ke AFPI, pasti akan diteruskan juga ke OJK. Berarti naungannya tetap di OJK ya? Betul, tetap ke OJK. Misalnya kalau masyarakat itu langsung lapor ke pihak kepolisian setempat gitu, bisa nggak kira-kira? Sebenarnya bisa. Tapi pasti kalau dalam prakteknya itu pasti dari kepolisian pasti akan mengarahkan ke OJK juga. Iya. Jadi mungkin nggak sih, mungkin nggak ketika lembaga-lembaga yang ada di bawah naungan AFPI tadi itu tidak terdaftar di OJK, tapi yang ada di OJK itu terdaftar di AFPI. Jadi kalau seandainya nanti ada yang terdaftar di OJK itu tidak terlacak di AFPI, itu mungkin nggak yang kayak gitu? Bisa jadi ada dua kemungkinan. Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, dia itu sudah terdaftar dan terus juga menjadi anggota AFPI juga. Pasti, karena syarat terdaftar adalah menjadi anggota AFPI terlebih dahulu. Berarti wajib ya? Betul, itu langkah utama. Nah, bisa jadi ketika pada saat proses mendaftar itu dia kan melakukan proses pengurusan perizinan. Nah, selama mengurus proses perizinan itu bisa jadi ada yang menurut OJK itu tata kelola bisnisnya itu mungkin tidak sesuai dengan POJK 77 tahun 2016 itu, atau bisa jadi kendala-kendala lainnya yang menyebabkan dia itu status terdaftarnya itu berakhir sebelum dia mendapatkan izin. Maka dia kan jadi tidak terdaftar otomatis. Itu berarti ada jangka waktunya begitu ya? Oh ya ada. Kalau untuk berarti ada terdaftar dan ada yang berizin. Berizin, betul. Jadi gini. Apa bedanya? Jadi yang terdaftar itu tuh sudah melakukan permohonan ke OJK, permohonan pendaftaran. Sebelum melakukan permohonan perizinan, kita harus melakukan permohonan pendaftaran dulu. Berarti terdaftar dulu baru berizin. Iya. Nah, selama dalam proses terdaftar ini, dia itu penyelenggara itu bisa menyelenggarakan pinjaman online dengan supervisi dari OJK. Jadi semisal terdapat temuan ada penyelenggaraan yang tidak sesuai dengan standarisasinya OJK, maka bisa saja OJK menjatuhkan sanksi administratif. Salah satunya adalah penghentian penyelenggaraan itu. Nah, bukan penghentian penyelenggaraan, status terdaftarnya itu dicabut. Kalau kan klien kami yang kemarin itu cerita kalau dia merasa risih karena informasinya itu sudah disebarkan kepada orang lain pada kontak-kontak yang ada di HP-nya itu ya. Tentang kamu berhutang sekian juta, kalau kamu tidak membayar kamu nanti akan mendapatkan ancaman dan lain sebagainya seperti itu. Klasifikasi apa yang bisa kita berikan kepada orang-orang yang memberikan apakah pencemaran nama baik, apakah
itu tergolong seperti penghinaan ataukah itu termasuk fitnah itu. Jadi sebenarnya ya sekedar ini ya gambaran ya, kalau kita ingin sebagai pengguna penerima pinjaman untuk mengakses pinjaman online itu sendiri, pasti dari aplikasi yang bersangkutan itu akan meminta kita foto KTP pertama, terus selfie dengan foto KTP juga, itu sebagai bagian dari verifikasi mereka. Dan mereka itu diwajibkan sebenarnya di dalam POJK 77 2016 itu untuk mengkeep atau menjaga data-data tersebut agar tidak tersebar. Kerahasiaan nasabah tadi. Betul sekali. Jadi terlepas dari tindakan tidak terpuji tersebut, itu sebenarnya sudah diamanahkan di POJK 77 2016 agar jangan sampai menggunakan cara-cara tersebut. Dan juga bahkan ada kasus salah satu anggota AFPI diberhentikan dari AFPI karena melakukan tindakan seperti itu. Jadi ada laporan ke AFPI bahwasanya dia risih, datanya itu ternyata disebarkan di kontak-kontaknya. Karena ancamannya memang benar-benar serem ya. Betul. Bahkan tuh pernah ada yang dikatain, kamu kalau nggak membayar hutang kamu nanti saya bunuh kayak gitu. Kan iya orang bos kayak gitu dikatain kayak gitu kan ya pasti langsung wah ini dibunuh gimana ceritanya. Apalagi dia kan dalam kondisi yang seperti ini. Dia dalam kondisi pandemi seperti ini, mereka pasti butuh uang, pasti butuh dengan cara yang cepat kan ya. Kalau dia menawarkan bagaimana cara meminjam uang dalam cara yang cepat. Terus habis itu mereka harus mengembalikan dengan cepat juga. Iya, dan rata-rata kan kasus-kasus seperti ini tuh mereka tidak hanya pinjam pada satu platform, mereka pasti pinjam kepada platform-platform yang lain. Bayangkan ketika kita mendapatkan ancaman dari satu platform yang lain, terus habis itu yang satunya juga mengancam seperti itu. Kan jadi kayak stres gitu loh orang. Nggak bisa cuman dikatakan sebagai pencemaran nama baik juga sebenarnya kan. Ya sebenarnya tanpa dilakukan ancaman kamu akan dibunuh apa segala macam, disebarkan saja datanya bahwa dia berhutang sekian besar nominal itu dengan KTP dan foto dia ke kontak-kontak teman-temannya, itu pasti sudah akan jadi cibiran di pertemanannya dia atau di kontak-kontaknya dia. Memang rata-rata permasalahan ini jadi sangat kompleks adalah adanya stigma dari masyarakat juga, bahwasannya si A ini stigma itu berarti cap melekat, cap melekat. Kalau dia berhutang sekian juta, betul. Iya. Kalau kayak gitu berarti si penyelenggara ini memfitnah, termasuk ke delik fitnah atau seperti apa? Iya, terlepas dari di POJK ya sudah diatur kewajiban penyelenggara. Sudah jelas kan, pasti kan penyelenggara sudah melanggar seperti itu kan. Tapi perlindungan hukum bagi masyarakat yang sudah terlanjur tersebar datanya itu juga sudah difasilitasi di Undang-Undang ITE. Saat ini pasal 27 terkait transmisi data kan. Itu sudah termasuk penyebaran data tanpa haknya. Betul kan, melanggar haknya. Cuman kan berarti kita tidak bisa melihat itu secara keseluruhan gitu kan. Kita juga harus melihat secara kasus per kasus. Jadi karena ada juga kasus yang dia itu cuman disebarkan datanya seperti itu aja. Ada juga kasus-kasus yang seperti yang saya ceritakan tadi, dia sampai diancam. Dan kalau diancam kan berarti kita maksudnya sudah ke ranah KUHP, sudah ranah pidana gitu. Tapi begini kalau dalam hemat saya ya, ketika itu terjadi bukan berarti konteks hutang piutangmu juga akan terselesaikan. Iya betul. Karena ini harus kita pisahkan, ini ada di ranah yang berbeda. Ini terkait pencemaran nama baik atau bukan pencemaran nama baik, penyebaran data pribadi, peretasan data pribadi, yang itu sudah tentu melanggar norma di Undang-Undang ITE.
Berarti kan tidak dengan Anda melaporkan kepada pihak berwajib lantas utang Anda jadi hilang kan? Betul. Gitu. Padahal kan memang sebenarnya yang disebarkan itu dia real, dia berutang seperti itu, gitu. Dia berutang sebesar itu sebenarnya. Cuman kan caranya dia untuk menyampaikan itulah yang salah. Ya. Iya. Begini Ti, mungkin bisa kita pahami di sini ya. Kalau penyelenggara yang terdaftar di OJK dan terdaftar di AFPI juga pastinya itu karena walaupun itu tidak diatur sebenarnya ya, di POJK pun mereka itu sebenarnya sederhana mereka itu menanggung resiko itu sangat minim kalau penyelenggara karena ketika terjadi manifestasi atau pinjaman bermasalah mereka tidak menanggung beban sama sekali karena yang dikelola adalah uang langsung dari pemberi pinjaman. Jadi pemberi pinjaman yang memang paling terdampak di sini. Kalau konteksnya pinjaman bermasalah. Nah, pinjol-pinjol yang berani menyebarkan data-data itu, data informasi pribadi itu rata-rata pasti pinjol yang ilegal. Karena apa? Karena pinjol ilegal, dana yang dikelola itu pasti adalah dana miliknya pribadi, milik perusahaannya pribadi, bukan dana dari pemberi pinjaman. Jadi sebenarnya enak loh kalau penyelenggara itu kerjanya itu enak sebenarnya. Mereka cuman menghubungkan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Mereka dapat komisi dari awal sudah. Rata-rata tuh pinjaman yang diberikan, misal saya akses 2 juta. Nanti kan ditawarkan ke penerima pinjaman itu kalau kamu pinjam 2 juta nanti kamu harus kembalikan uangnya tuh 2 juta sekian, itu rinciannya adalah bunga terus biaya komisi juga buat penyelenggara. Tapi ada juga yang modelnya tuh kayak gitu juga, tapi di awal itu sudah dipotong, jadi 2 juta itu diterima tuh nggak 2 juta tapi sudah dipotong sama biaya administrasi. Tapi permasalahannya adalah gimana solusinya. Ini untuk yang penutup saja ya. Solusi bagi masyarakat yang sudah terlanjur pinjam di online dan posisinya dia tidak mampu untuk membayar dan posisinya juga selain itu dia meminjam ke aplikasi yang ilegal. Itu menurut Rizko cara solusinya penyelesaiannya itu seperti apa? Aku dulu pernah cerita punya klien. Posisinya dulu memang masih baru-baru, masalah ini masih baru-baru, maksudnya dalam artian pinjol ini masih baru. Ada klien datang dan dia itu awalnya memang meminjam sebesar 1 juta, tapi karena masanya itu pengembalian itu cepat, seminggu menyebabkan dia pinjam di aplikasi lain untuk menutupi. Jadi dari lubang hingga akhirnya mencapai 14 platform dan total keseluruhan itu 20 juta. Dia datang ke saya untuk minta solusi. Setelah tak telusuri, aplikasi yang berizin itu hanya sekitar 4 aplikasi dan sisanya itu tidak berizin seperti itu. Dan itu solusi untuk dia, kan sadar dia punya hutang, dia ingin mengembalikan. Cuman dia juga khawatir nanti kalau saya bayar dikiranya di aplikasi itu tidak bayar gitu. Jadi menurut Rizko itu seperti apa? Sebelum saya menjawab ke sana ya. Alangkah lebih baiknya dulu kita berikan informasi dulu kepada calon-calon yang korban, ingin bukan korban. korban, yang ingin menggunakan pinjol. Gimana? Jadi gini, pertama kalau memang pinjol itu jangan dijadikan sebagai ibaratnya dana kepepet. Misal kita lagi butuh banget uang gitu, dan kita langsung terpikirkan pinjol gitu kan. Itu adalah paradigma atau cara berpikir yang salah. Jadi kita tuh harus nge-planning juga atau merencanakan juga. Setidaknya kita tuh harus ngerti kalau semisal lah kalau kita mau pinjam di akhir bulan, kan biasanya kan kalau orang-orang kan pegawai kan awal bulan sudah gajian nih. Berarti harus paham resiko dan konsekuensinya juga ya. Jadi memang
edukasi keuangan itu sangatlah penting memang. Iya. Dan paling tidak jangan sampai apa yang kita pinjam itu dan kita kembalikan itu totalnya melebihi 30% dari anggaran yang kita miliki selama sebulan ke depan. Itu juga harus penting diperhatikan. Itu sebelum kita meminjam. Nah, meminjam, ketika kita sudah meminjam dan terjadi permasalahan itu sudah kadung ya, sudah terlanjur. Saran saya adalah bagi para masyarakat ya yang sudah namanya itu chain lending ya atau meminjam ke sana ke sini melalui beberapa aplikasi. Itu hentikan sekarang juga. Kalau saran saya hentikan sekarang juga. Nanti persoalan akan diancam apa segala macam itu nanti bisa minta bantuan dari kepolisian, lapor ke polisi atau lapor ke OJK, langsung laporkan kondisi sekarang itu seperti ini gitu. Nah, lapor ke Satgas tadi. Iya, lapor ke OJK. Nanti dari OJK kan pasti ke OJK aja ya. Kalau ke kepolisian pasti nanti dilempar lagi karena kan itu masalah utang kan seperti itu. Maksud saya ke polisi itu kalau semisal sudah terjadi penyebaran, penyebaran identitas tadi. Penyebaran itu. Pasti kan. Ya benar. Akan meresahkan kan pasti. Itu. Dan solusi lainnya juga bisa juga kalian inventaris berapa kira-kira total hutang kalian, terus kalian cari pemberi pinjaman lain mungkin yang bisa memberikan pinjaman sebesar itu. Jadi ibaratnya dialihkan utangnya ke satu orang saja. Take over bahasanya, bukan itu ya? Bukan. Subrogasi. Subrogasi. Iya. Jadi berarti kita bisa kasih advice itu ya buat klien kami yang bukan klien kami sih, tapi klien yang kemarin datang di sini itu kita bisa kasih advice untuk satu dia segera tutup ya, berarti segera ditutup lalu kalau misalnya nanti mencari subrogasi tadi ya. Iya, mencari pengalihan utang. Pengalihan debitur betul. Pengalihan pihak yang mau memberikan utang kembali gitu ya. Tapi saya rasa juga sulit juga kalau mencari debitur yang mau menanggung semisal sudah terlanjur banyak. Gitu. Ya memang ini permasalahan soal pinjol ini tidak semudah itu menyelesaikannya memang. Dan untuk itu lagi yang kalau memang klien itu sudah terlanjur dicemarkan dengan menyebarkan datanya ke tetangganya atau temannya, itu juga dinasihatin untuk hal itu dilaporkan ke kepolisian karena itu sudah masuk ranah. Sudah masuk ranah pidana. Nanti sampaikan seperti itu. Berarti kan memang kita harus seperti yang sudah dikatakan oleh Rizko tadi, itu kan kita harus memisahkan antara pidana dan utang piutangnya. Karena memang utang piutangnya lebih ke perdata ya. Ya, kalau utang piutang dia meminjam, dia kenyataannya memang dia meminjam. Iya, memang. Tapi caranya untuk menagih adalah salah. Betul. Jadi ya bisa diedukasi juga bagi masyarakat ibaratnya meminjamlah secara bertanggung jawab. Iya. Sesuai kemampuannya. Kalau memang sudah tidak sanggup, ya sudah mending hentikan daripada menambah hutang baru lagi, dan itu akan berdampak pada pengembalian dan bunganya. Iya, tanggung jawabnya juga akan lebih berat lagi juga. Bunganya yang paling banyak gitu. Iya, berat banget ya. Iya, berat. Kasusnya memang kasus pinjol ini, jadi memang kasus pinjol ini sangat berat sekali ya, karena dari sisi regulasi pun juga masih ada yang bolong. Iya, jadi dan juga dari prakteknya pun juga masih ditemukan celah hukum yang banyak sekali gitu di sini. Dan aspek perlindungan terhadap nasabah terhadap orang yang meminjam itu pun juga sangat lemah. Ya memang POJK 77 2016 ini memang masih perlu banyak masukan. Salah satunya ya tadi itu permasalahan terkait salah satunya bunga yang cukup besar tadi, dan dan upaya masyarakat yang meminjam di banyak
aplikasi ya, itu. yang Dari lagi. lubang tutup. Iya, memang untuk saat ini AFPI khususnya ya, itu sudah merancang sejenis SLIK, tapi khusus fintech. Apa itu? SLIK itu sejenis pusat data, pusat data informasi. nasabah-nasabah. Jadi Oke. jadi di situ akan ada data-data profil-profil para penerima pinjaman. Ini penerima pinjaman ini sudah minjam di sudah mana? minjam di mana? Oh, bagus ya, berarti nanti Iya. kan Terintegrasi, terpusat Iya, satu. Jadi Iya. kadang kan nggak semua nasabah itu niatnya baik ya. Iya. Kadang ada yang niatnya masalah yang sebenarnya responsif ini malah dijadikan dimanfaatkan untuk pinjam dan dari situ kan tahu, nanti aplikasi yang lain juga tahu, oh ternyata orang ini sudah punya pinjaman dan belum bayar di platform ini. Jadi untuk peminjaman di aplikasinya dia itu nanti bisa ditolak untuk tidak memberikan pinjaman. Bahkan iya, itu sudah ada itu. Tapi itu khusus untuk pinjol yang terdaftar. Nah, yang jadi masalah ini pinjol yang ilegal ini, pinjol ilegal tuh Betul. dia akan terima terus. Kalau pinjol yang terdaftar ini bisa mengakses data itu. Nah, data itu bukan SLIK sih, saya lupa namanya itu, pusat datanya itu. Nah, di situ kalau semisal Erma deh contohnya, Erma mau pinjam di aplikasi A. Iya. Tapi belum menunaikan kewajibannya di aplikasi A, mau pinjam di aplikasi B. Pasti ditolak. Iya. Otomatis Jadi, pasti ditolak. Nggak ada namanya gali lubang sama tutup lubang kayak pengalaman klien aku dulu itu. Iya, kalau saat ini saya rasa sistemnya sudah mulai membaik. Oke. Sudah mulai membaik. Oke. Hanya saja kan yang jadi permasalahan ini adalah yang pinjol ilegal ini. Iya. Jadi sebisa mungkin bagi masyarakat juga jangan sampai meminjam ke pinjaman online yang ilegal. Berarti masyarakat itu PR-nya adalah lebih selektif untuk mencari pinjaman. Betul, dan bertanggung jawab Iya, juga. dan bertanggung jawab. Jangan mudah tertarik gara-gara ada misal nonton di YouTube terus ada promosi iklan gitu, pinjam online tanpa Nah, jaminan iya. gitu. Iya. Langsung oh iya saya tertarik untuk Yang meminjam. paling sering itu kan bahaya. SMS itu. Oh iya, saya juga dapat itu sering. Iya, kan kita juga pengen sebenarnya. Pernah Cuma nggak sih karena kita ini? dapat informasi dari Rizko kan akhirnya nggak jadi sudah. Sebenarnya kalau boleh jujur sih tadi aku udah niatan gitu. Ya ampun. Ya nggak masalah sih kalau semisal memang mampu mengembalikan atau misalkan dananya itu bisa diputar lagi ya nggak masalah. Cuman jadinya bunganya jadi terlalu besar kan. Iya, itu jadi pertimbangan resiko sendiri. Iya. Kan jadi kita Sangat jadi bermanfaat tahu, kan. jadi ya. Nah, kita jadi Harus tahu berpikir lagi untuk memakai aplikasi ini untuk meminjam ya. Harus selektif dulu. Oke. Makasih banyak ya itu ya. Kita Oh iya, diskusi kita siang ini sangat Iya, sangat bermanfaat. Sebenarnya masih banyak banget pertanyaan yang pengen kami tanyakan karena pasti banyak masyarakat yang membutuhkan sosok Rizko memberikan solusi ya pakar di bidang fintech. Amin. Amin. gitu dong.